Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 3. Kali ini kita akan melihat kasus dari modul 6 yaitu tentang kasus investasi. Jadi, untuk kasus akun investasi PT Sukus di sini tentang kepemilikan saham. Surat berharganya berupa saham. Jadi, untuk saham selalu ada akte notaris yang dibuat di mana di dalam akte notaris ini dituliskan bahwa PT Sukus mempunyai kepemilikan saham terhadap perusahaan tersebut. Dalam hal ini hanya ada dua perusahaan, yaitu PT PU dan juga PT Piglet, di mana masing-masingnya dibuat oleh akte notaris yang berbeda, yaitu oleh Paulus dan juga oleh Benny. Oke, mari kita lihat rincian, ya, rincian daripada nilai nominal akun investasi. Oke, pertama, pada tahun 2018, tanggal 5 Juni, di sini dengan BPK sekian, perusahaan melakukan pembelian investasi saham PT PU sebesar 100 lembar, di mana per lembarnya ini harganya 1 juta. Jadi, bisa dibilang PT Sukus mengeluarkan uang sebesar 100 juta untuk bisa mendapatkan 100 lembar PT PU. Oke, lalu lanjut, untuk 7 Agustus, perusahaan membeli saham PT Piglet sebanyak 300 lembar, di mana nilai nominalnya per lembar 1 juta. Berarti bisa dibilang perusahaan mengeluarkan uang sebesar 300 juta untuk bisa mendapatkan 300 lembar saham PT Piglet. Oke. Lalu rincian berikutnya adalah di tanggal 28 November. Di sini ternyata ada penjelasannya ini tentang uang muka pembelian gedung. Oke, mari kita lihat kasusnya. Jadi, kasusnya di sini adalah uang muka pembelian gedung ini yang nilainya 22,5 juta ini bukanlah investasi, tapi sama perusahaan ini nominal tersebut itu ada di dalam saldo akun investasi. Ya, jadi, kalau kalian melihat di dalam laporan keuangannya perusahaan, saldo akun investasi ini nilainya adalah 100 tambah 300 tambah 22,5 juta. 422,5 juta. Jadi di sini tugas kalian untuk kasus pertama adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atas uang muka pembelian gedung. Karena ini bukan akun investasi. Oke, itu adalah kasus yang pertama. Mari kita lanjut. Keterangan untuk PT PUH. Nah, ternyata ketika kita melihat isi daripada notaris Paulus tentang PT PUH, nah, ternyata PT PUH ini mempunyai modal dasar 2.000 lembar dengan per lembarnya 1 juta atau bisa dibilang nilainya 2 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat dari pembelian ini, pembelian dari PT PUH, nah, perusahaan itu membeli PT PUH hanya sebanyak 100 lembar, ya. Jadi hanya sebesar 100 juta dari 2 miliar. Nah, itu di situ kalian bisa hitung berapa persen kepemilikan sahamnya. Lalu, informasi untuk PT Piglet. Nah, kalau PT Piglet di sini ternyata modalnya adalah 1.000 lembar, di mana per lembarnya nilainya 1 juta, yaitu berarti total modal dasar dari PT Piglet adalah 1 miliar. Di sini rinciannya adalah PT Sukus salah satu pemegang sahamnya, di mana PT Sukus mempunyai kepemilikan 30%, atau bisa dibilang 300 lembar dikali 1 juta, ketemu 300 juta. Oke, jadi PT Sukus memegang 30% kepemilikan. Di sini clue-nya adalah kita bisa ketahui bahwa 30% ini adalah punyanya PT Piglet. Jadi di sini kalian bisa melihat di sini memakai metode ekuitas. Ini sesuai dengan penjelasan saya di PPT yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang PT PUH di sini kalau kalian bagi nantinya seharusnya dia memakai metode biaya. Oke. Jadi tolong nanti kalian di sini memastikan apakah perusahaan sudah melakukan penjurnalannya. Mari kita lihat lagi clue yang berikutnya. Oh, ternyata berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah dapat WTP, wajar tanpa pengecualian, nah, ternyata perusahaan belum mencatat
pengaruh penyertaan sahamnya, ya, perusahaan di sini yaitu PT Sugus. Jadi PT Sugus belum mencatat pengaruh atas penyertaan sahamnya. Nah, di sini ada informasi sebagai berikut di laporan keuangannya mereka. PT PU, ya, ini perusahaan, PT PU mempunyai laba bersih nilainya 200 juta. Dan juga ternyata PT PU akan membagikan dividen sebesar 20 juta. Di sini ada clue-nya. Penerimaan dividen diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019. Jadi bukan periode 2018. Namun di sini per 31 Desember PT PU dan PT Pliglet sudah mengumumkan adanya pembagian dividen. Oke, per 31 Desember sudah ada. Lalu PT Piglet mencatat laba 100 juta, ya, di sini. Oke. Jadi di sini clue-nya adalah PT Sugus belum menjurnal apapun terkait informasi tersebut. Ini informasi laba dividen atas PT PU dan juga belum menjurnal apapun terkait PT Piglet. Jadi kasusnya adalah kalian diminta untuk membuat jurnal penyesuaian terkait dengan laba dan dividen PT PU, apakah ada efeknya dengan menggunakan metode biaya. Sedangkan yang kasus 3, jurnal penyesuaian atas informasi laba dan dividen ini atas PT Piglet, ya, dengan metode ekuitas. Nah, jadi semoga kalian bisa membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk kasus investasi memang tidak banyak, jadi buatlah jurnal-jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Kalian taruh di sini, lalu jangan lupa diupdate variannya. Oke, sekian penjelasan kasus dari saya. Terima kasih.